kalau memang mertuanya yang maaf-maaf, kalau memang cerewet, sering juga fitnah, sering ini ya sudahlah. Tidak usah kita ikut nimbrungi dengan marah kepada mertua, biarkanlah kalau mertua seperti itu, biarkanlah beliau itu nanti yang mengadili Allah. Kalau saya begitu ya, yang mengadili Allah, kita nggak perlu mengadili beliau. Jadi sudah biarkan aja, doakan agar dia selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Terakhir Ustaz. Ibu akhir-akhir ini sering sekali jengkel di dalam kehidupan rumah tangga ibu, bisa aja dengan anak-anak ibu. Kali ini loh Bu, Iya. kali ada salah satu putra ibu atau putri ibu yang dinasehatin itu susah sekali. Sehingga itu menjadikan ibu itu gemes, gregetan, menyuruh lagi, gregetan lagi, menyuruh lagi. Nah itu akan menjadikan salah satunya sakit di daerah punggung bawah sama kaki. Paham Bu? Betul. Nah sekarang saya mau tanya, ada nggak putra ibu atau putri ibu yang dijengkelin? Jujur Ada. aja. Ada ya? Memang jengkelin bener? Jengkelin betul, susah dinasehatin. Oh, berarti nggak salah ya? Bawa karep sendiri Ustadz. Apa? Bawa maunya sendiri. Maunya sendiri? Iya. Ya sudah kalau maunya sendiri biarin aja Bu. Ibu memberikan nasihat kepada putra putri boleh, itu baik. Selama dalam memberikan nasihat itu ada di jalan Allah itu benar. Tetapi emosi terhadap seseorang yang kita beri nasihat, kalau beliau belum mau, emosi itu yang salah di hadapan Allah. Paham? Iya. Jadi ibu saya ajak, saya mohon Bu memberikan nasihat boleh tapi jangan marah. Semata-mata karena Allah. Insya Allah penyakit di punggung ibu yang sakit, yang ibu rasakan kayak ginjal, rematik yang di kaki, mohonkan ampun kepada Allah. Insya Allah itu akan mulai berangsur-angsur hilang. Dan insya Allah ibu sembuh karena Amin. Allah. Amin, paham ya? Amin. Doanya sudah paham tadi ya? Iya. Karena itu karena putra, berarti doanya ya Allah jika sakit punggungku seperti kayak ginjal, sakit rematik kaki, jika itu salah dan dosa saya, jika saya sering jengkel, marah sama anak saya mohon ampun. Gak apa-apa, karena mumpung anak gak denger, gak apa-apa, mohon ampun pada Allah. Kemudian di akhir doa, ya Allah aku mohon agar penyakit di punggungku sama kakiku, aku mohon agar engkau berikan kesembuhan. Amin. Amin. Paham Ibu? Paham. Tadi kakinya sakit enggak tadi? Iya. Sekarang saya mau tanya, sekarang gimana sekarang? Ekor belakang sini Tulang sama ekor, kaki yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah Iya. sekarang saya mau tanya, kaki yang sebelah kanan sakit enggak sekarang? Sekarang masih. Sekarang masih? Masih. Tapi benar-benar Ibu nanti jalaninya semata-mata karena Allah ya. Iya. Jangan jengkel lagi pada anak, berikan nasihat yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh Ibu sehingga doa Ibu dikabulkan sehingga Ibu bisa sembuh dari sakitnya. Amin. Amin Ya. ya, Tuhan. Terima kasih Pak atas penjelasannya semua. Ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita kembali ke tema. Artinya bakti istri pada mertua seperti yang Ustadz bilang tadi akan menimbulkan banyak penyakit bagi istri tersebut. Dan kalau ingin terhindar ya berbuat baik kepada mertua. Iya. Berikan tipsnya kepada kita Ustadz, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa tidak baik, sikap yang kurang baik terhadap mertua. Silakan Ustadz. Iya, memang di sini harus ada pengertian, baik dari sang mertua sendiri, itu juga jangan terlalu masuk ke dalam rumah tangga anak atau menantu. Ini bagi kita yang sudah sepuh, kita yang sudah uzur, kita yang sudah tua dan punya menantu. Dan bagi kita sebagai seorang menantu atau anak, kita juga harus belajar menghormati mertua. Menghormati orang tua kita. Kalau beliau ada kesulitan, kalau beliau ada kesusahan, entah masalah keluarga beliau atau masalah finansial, kita sebagai anak memang harus membantu. Itu harus ya. Karena memang salah satunya kita harus memberikan sedekah kita termasuk pada orang tua kita. Jadi silakan membantu dan tidak perlu hitung-hitungan. Nggak perlu kita memikirkan bahwa ini nanti hasilnya seperti ini, nggak perlu. Tolonglah selama kita sebagai anak atau menantu itu mampu. Tapi kalau memang mertuanya yang maaf-maaf, kalau memang cerewet, sering juga fitnah, sering ini ya sudahlah. Tidak usah kita ikut nimbrungi dengan marah kepada mertua, biarkanlah kalau mertua seperti itu, biarkanlah
beliau itu nanti yang mengadili Allah. Kalau saya begitu ya, yang mengadili Allah, kita nggak perlu mengadili beliau. Jadi sudah biarkan aja, doakan agar dia selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Terakhir Ustadz, bagi mereka yang mertuanya sudah meninggal dan pernah melakukan satu kesalahan, apa yang dilakukan oleh istri tersebut? Iya, kalau memang sudah meninggal yang dilakukan adalah catatan kesalahan dan dosa-dosa kita tetap pada Allah. Jadi kalau memang beliau sudah meninggal, ya mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Bagaimanapun juga Allah itu adalah Maha Pengampun, jadi mengetahui bahwa kita pernah salah pada mertua, kita pernah salah pada orang tua kita. Jadi insya Allah walaupun beliau sudah meninggal atau tidak ada, atau siapa tahu mertua dicari nggak ada, nggak ketemu-ketemu. Bisa karena mertuanya jalan sendiri kemana. Hilang ingatan maksudnya, kan Ya. bisa aja, jadi nggak pernah ketemu. Jadi doakan mohon ampun kepada Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Insya Allah Allah juga mengetahui dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita atas kekhilafan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah berkahnya acara kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang di rumah juga bisa mengangkat kedua tangan, munajat pada Allah dengan keyakinan mengaminkan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Dai Alba. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering melakukan dosa yang kecil maupun dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada anak-anak kami, dosa kepada saudara-saudara kami, dosa pada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang sering kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami ya Allah, dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah, yang senantiasa membimbing kami hingga kami mengenal-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu ya Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat dan rizki yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan serta sakit pada diri kami, ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar, dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah, dan mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, ampuni dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam, agar kami lebih sujud padamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Engkau kutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, amarah, iri, dengki dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin amin wa fa'ala ya karim ya rahman rahimin irhamna. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berakhirnya doa yang dipanjatkan oleh Ustadz Danu, maka berakhir pula acara kita pada pagi ini. Mudah-mudahan buah berkah dan manfaat untuk kita semua.